Shalom Bapak Ibu dan semua saudara, berjumpa lagi dengan Misi Aletheia Community di hari ke-19 di masa Prapaskah ini. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tema pagi hari ini yaitu pengorbanan terbesar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata cinta tidak asing bagi kita. Semua orang pernah mengucapkannya. Bukan cinta namanya kalau tanpa pengorbanan. Banyak yang melakukan pengorbanan besar demi cintanya. Contoh terbaik pengorbanan manusia ketika seseorang rela mati untuk teman-temannya. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna dan tidak ada duanya dalam pengorbanan. Ia mengorbankan dirinya untuk semua orang. Hal ini tercetus di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabatnya? Tentunya mereka dan kita yang adalah sebelumnya menjadi musuh-musuhnya. Ia memberontak kepadanya. Tapi Tuhan Yesus oleh kasih-Nya yang besar bersedia mati untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita menjadi sahabat-sahabatnya yang sebelumnya kita adalah musuh-musuhnya. Tanda pengorbanan yang terbesar Tuhan kita adalah kasih. Karena kasih-Nya, Tuhan kita Yesus mengorbankan dirinya untuk orang berdosa, agar orang berdosa itu menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anaknya, dan sahabat-sahabatnya. Semuanya itu dimungkinkan karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu maha suci. Kasih-Nya yang besar itu Ia tunjukkan melalui Ia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Pengorbanan dirinya di atas kayu salib dalam ayat 2 disebut dengan jalan pendamaian bagi kita orang berdosa. Artinya, kematiannya Tuhan kita Yesus membebaskan kita dari segala kesalahan-kesalahan dosa, dari kutuk dosa, dari kehancuran dosa. Melalui pendamaiannya, Ia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pengorbanan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa memberikan kepuasan yang Allah butuhkan. Sehingga tidak ada lagi penghalang kita bersekutu dengan Allah. Setiap penghalang kita bersekutu dengan Allah, kita mendekat kepada Allah, telah disingkirkan Kristus melalui kematiannya. Allah menunjukkan kepada kita belas kasih-Nya dengan anak-Nya yang tunggal. Telah memuaskan hati Allah dengan Ia melaksanakan rencana Bapa menyelamatkan manusia dengan sempurna, tanpa cacat, sedikit pun, dan itu dibuktikan di atas bukit Kalvari. Dalam dunia advokat, seorang advokat atau pengacara sama sekali, bahkan tidak ada pengacara membayar dosa-dosa kliennya. Namun itulah yang dilakukan kasih Kristus Tuhan kita. Ia lunas membayar dosa-dosa kita. Sempurna Ia melunaskan pembayaran dosa-dosanya melalui dirinya. Dan yang paling luar biasa, Ia membayarnya dengan pengorbanan dirinya sendiri untuk menebus dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Yohanes menambahkan bahwa pengorbanan Yesus yang memuaskan kita juga diperuntukkan kepada seluruh dunia. Ini tidak berarti manusia seluruh dunia diselamatkan. Pekerjaan Tuhan Yesus cukup untuk menyelamatkan manusia seluruh dunia, tapi hanya efisien untuk orang yang Ia pilih untuk diselamatkan dari dosa, yaitu mereka yang telah Ia pilih dan yang telah dikaruniakan iman, yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kepadanya, karena pekerjaan Kristus sempurna untuk menyelamatkan manusia. Maka apa dampaknya bagi kita? Pertama, pentingnya Injil.
diberitakan. Sebab jika secara otomatis manusia diselamatkan, maka tidak membutuhkan Injil dikobarkan. Inilah tugas utama gereja Tuhan dan sekaligus pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan kepada semua orang Injil Yesus Kristus. Mengapa Injil harus diberitakan? Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kiranya masa Prapaskah bukan hanya sebatas perenungan penderitaan kematian Yesus, tapi juga muncul kerinduan di dalam hati kita mengasihi banyak orang yang belum mengenal Tuhan dan hidup dalam perbudakan dosa dan perjinahan dosa, supaya mereka melalui kita dituntun kembali ke jalan Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Yesus. Yang kedua, saudara, sebagai Rasul, Yohanes menyadari orang Kristen awal setelah diselamatkan mereka terus berjuang melawan dosa. Sebab itu, melalui karya penebusan dan perdamaian Kristus, anak-anak Tuhan tidak lagi hidup di dalam dosa. Memang kita sering tidak berdaya melawan dosa, namun ini tidak berarti memberi izin untuk kita berbuat dosa. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menaklukkan dosa dan berjuang terhadap dosa itu. Saudara, demikian juga dari pihak iblis pun tidak tinggal diam. Ia terus menuduh bahwa kita orang berdosa supaya kita ragu akan karya penebusan dan pendamaiannya. Dan juga iblis ingin menyeret kita hidup terus berkubang di dalam dosa. Tapi saudara, sadarilah kita memiliki penolong. Kita memiliki advokat yang bersama dengan kita selalu, yaitu Anak Allah. Dia penolong, dia mediator, dia selalu mendampingi kita untuk memampukan kita melawan dosa. Kiranya di masa Prapaskah ini kita bersyukur karena karya Tuhan Yesus yang telah menembus dan mendamaikan kita, memberikan kita keselamatan kekal, tetapi menuntun kita, mendorong kita untuk terus menyaksikan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin.